teman-teman. Jadi pada video kali ini saya Putri Meilinda bersama rekan saya Hana Wulan Pratiwi. Kami berdua mahasiswi dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Fakultas Psikologi. Kami berdua akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pembuahan pada janin itu terjadi. So, lanjut aja yuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya, Hana Wulan Pratiwi, akan menjelaskan tentang prenatal. Prenatal adalah perkembangan awal dari manusia dimulai dari pembuahan yang terjadi dan dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang sudah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, pada akhirnya menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan atau periode-periode pada janin. Seiring berjalannya atau membelahnya diri, sel telur yang telah dibuahi kemudian melewati tuba falopi menuju rahim dengan perjalanan kurang lebih 3-4 hari. Bentuk awalnya hanyalah kumpulan sel yang berbentuk bola, dan setelah beriringnya waktu, bola itu berisikan cairan atau bisa disebut juga dengan blastosista. Blastosista ini mengapung bebas dalam rahim selama kurang lebih 1-2 hari, lalu melekat di dinding rahim. Hanya sekitar 10-20% dari sel telur yang dibuahi di dinding rahim dan menjadi embrio. Dinding rahim dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lapisan endometrium, yang kedua ada myometrium, dan yang ketiga ada perimetrium. Nah, ada 3 periode dalam perkembangan janin. Ada trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, yang pertama, di minggu ketiga, telur yang telah dibuahi berkembang sebuah kantung embrio dan plasenta. Di minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan berdenyut 65 kali per menit. Di minggu keenam, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, dan telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah terbentuk. Selanjutnya, di minggu ke-8 hingga minggu ke-10, organ dari struktur tubuhnya sudah mulai berkembang dan banyak gerakan. Serta di minggu ke-11 sampai 13, otak bayi berkembang dengan pesat, panjang bayi akan mencapai 8 cm. Selanjutnya ada trimester kedua. Nah, trimester kedua ini, minggu ke-14 sampai 15, indera perasa terbentuk. Ia sudah bisa mendeteksi cahaya. Dan di minggu ke-16, sistem reproduksi sudah mulai terlihat. Di minggu 19, bayi sudah bisa mendengar suara ibunya, serta di minggu 20, bayi akan banyak menelan sejenis kotoran yang bernamakan mekonium. Di minggu 26, bayi sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta. Dan di minggu 27, bayi bisa membuka mata dan menutup mata sampai ia bisa cegukan. Nah, selanjutnya ada trimester ketiga. Minggu ke-31 sampai 32, bayi sudah mulai aktif untuk menendang dan mendengar suara ibunya untuk merespon. Serta di minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru sudah mulai matang. Di minggu ke-37, tulang belakang sudah mulai kuat, dan di minggu 40 sampai 41, bayi sudah siap untuk dikeluarkan di dunia. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama, ada teratogen atau bisa disebut juga dengan unsur kelainan proses kehamilan yang tidak sempurna. Selanjutnya ada faktor ibu. Kalau dari faktor ibu itu biasanya ada penyakit bawaan seperti AIDS, diabetes, herpes, sifilis, dan campak rubella. Dan yang ketiga ada faktor ayah. Di sini ayah sangat penting ya dalam kehamilan si ibu untuk memberikan perhatian, kasih sayang, serta kesiapan untuk mengurus si ibu. Nah, begitulah
penjelasan mengenai proses pembuahan pada janin yang disampaikan oleh Hana. Jadi kalian semua udah paham kan teman-teman bagaimana proses pembuahan pada janin itu terjadi? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.